Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, kemarin itu saya bingung. Jadi saya mendapatkan dari salah satu koleksi saya, itu kok tidak ada gitu loh, ricikannya di dalam buku dapur sobat. Saya akhirnya bingung, waduh ini gimana ini ya. Karena apa? Karena pun saya harus bertanya kepada siapa ini. Karena bertanya kepada senior pun juga tidak ada jawabannya gitu. Akhirnya terus secara tidak sengaja saya memiliki buku. Saya kemarin itu membuka-buka buku. Ternyata di sini sobat ada salah satu dari keterangannya, dari keterangan dari dapur di sini. Kalau panjenengan melihat di sini nih, ini ada Pusaka Luk 13. Nah, Pusaka Luk 13 ini di dalam katalog ini dia dapurnya adalah perpaduan, jadi perpaduan dua dapur. Di sini adalah dapur Paniwen Sengkelat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Paniwen Sengkelat. Saya gini loh, ini kok kayak milik saya kapan hari ya, yang pamornya Pamor Manggar. Kalau panjenengan masih ingat, kemarin itu saya mereview dari salah satu pusaka koleksi saya, Pamor Manggar, pamor yang sangat langka sekali. Itu saya tidak menyebutkan nama dapurnya. Karena apa? Karena saya tidak tahu waktu itu sobat. Saya tidak tahu, saya bertanya kepada senior saya, tidak ada jawab. Yang satu tidak menyebarkan jawaban pasti, yang satu tidak ada jawaban sampai sekarang gitu. Jadi saya ini saya buntu. Sebenarnya itu sebenarnya saya sudah membuat videonya. Nah, pada saat di tengah-tengah saya membuat video itu berhenti sobat. Berhenti karena apa? Karena saya tidak menemukannya di buku dapur ataupun juga di buku, kalau nggak salah di buku penunjang lainnya itu tidak ada. Nah, akhirnya terus saya hentikan videonya. Saya hentikan, saya hapus videonya gitu. Lalu saya bertanya kepada senior saya, kira-kira ini masuk di dapur apa? Yaitu tadi, yang satu tidak ada jawabannya, yang satu jawabannya tidak jelas, jadi tidak ada, bisa dikatakan tidak ada jawabannya juga. Nah, secara kebetulan saya membuka buku gitu, saya suka banget dengan keris ini sobat. Ya maaf, dengan buku ini adalah buku katalog dari koleksi teman-teman kolektor gitu. Waktu itu ini dibuat pada saat ada acara, kalau nggak salah di sini ada ini acara pameran di Trenggalek. Nah, kalau nggak salah ini adalah di sini karena ada tulisannya Panji Patron Trenggalek. Ini saya dapatkan dari teman saya Trenggalek, yang mana pusaka beliau pun juga ada di katalog ini. Jadi ini adalah katalognya para kolektor ini sobat. Bisa dikatakan seperti itulah. Ini bagus pusakanya, ini bagus ini. Nah, saya akan menunjukkan kepada panjenengan kerisnya. Kalau panjenengan masih ingat, ini baru saja saya bikin kemarin. Tadi saya bikin kemarin untuk di videonya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Kita akan melihatnya ini. Kita akan mencocokkan dengan pusakanya. Nah, ini adalah dapur perpaduan sobat, perpaduan antara Paniwen dan juga Sangkelat. Kalau panjenengan melihat di sini, ini untuk di kembang kacangnya, ini adalah kembang kacang pokok, ciri khas dari dapur Paniwen. Salah satu dari ciri khas gitu ya. Karena apa? Karena ada juga yang seperti ini adalah dapurnya dapur Pasupati. Nah, Luknya Luk 13. Nah, hanya saja gitu. Kalau di sini kita melihat ini ada sogokannya, padahal untuk di Paniwen dia tidak ada sogokannya, hanya ada keruingan ya Pak. Nah, kalau yang ini ada sogokannya rangkap. Nah, ini adalah salah satu dari ciri dapur Sangkelat, ada sogokannya seperti ini. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada panjenengan, biar panjenengan pun juga tahu gitu loh. Sebelum saya ajak panjenengan untuk mereview atau mengulas dari pusaka yang sesungguhnya untuk di video ini gitu loh. Sesungguhnya apa? Karena sebenarnya saya itu gini ya, sana mas ya, sebenarnya untuk di saat ini gitu saya ingin mereview atau mengulas dari pusaka dapur Kebulajar gitu, Kebulajar. Tapi karena ini untuk apa ya, saya sampaikan singkat gitu saja, untuk di dapur perpaduan yaitu dapur Paniwen dan juga
Sangkelat. Jadi namanya dapur Paniwen Sangkelat. Coba akan saya tunjukkan kepada panjenengan ini. Oke sobat, ini saya akan menunjukkan kepada panjenengan untuk di dapur perpaduan tadi sobat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau panjenengan melihat di keterangannya ini dapur Paniwen Sangkelat, pamornya pamor ron genduru winengku. Nah, bentuknya ini sobat. Nah, ini saya mendapatkannya waktu itu dari teman saya Trenggalek. Nah, berarti memang ada ya. Jadi selama ini yang saya ketahui bahwasanya biasanya perpaduan dapur itu adalah dapur laler mengeng dengan kebulajer atau dapur damar murup dengan kebulajer atau damar murup dengan ini laler mengeng itu juga ada. Lalu damar murup dengan tilam upih atau dengan brojol atau dengan sempaner, ya seperti itu. Tapi kalau yang perpaduan antara Sangkelat dan juga Paniwen ya baru pertama kali ini saya mendapatkannya sobat. Dan ternyata ini memang ada ini. Nah, ini perpaduan seperti ini. Nah, ini sobat. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas atau mereview dari pusaka yang sesungguhnya akan saya review di video kita hari ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini masih belum sempat saya serviskan untuk di warangkannya sobat. Hanya saja untuk di bilahnya ini sudah saya warangkan. Nah, coba kita akan melihatnya ini bersama-sama. Oke sobat, kita akan melanjutkan lagi dan masih dalam edisi lebaran. Saya sekali lagi mengucapkan kepada panjenengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan ini di dalam saya mengajak panjenengan belajar selama ini. Itu ada kesalahan yang baik yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya sobat. Oke, kita akan melihat bersama-sama itu. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, kalau kebulajer ya memang seperti itu Mas Tony. Jangan salah gitu. Kapan hari itu saya mendapatkan dapur kebulajer, itu ternyata di bagian atas gandiknya gitu ada semacam kayak setengah bulatan gitu seperti itu. Dan itu kata pemiliknya ini saya mendapatkan gini Mas Tony. Ini ori kayak gini. Padahal itu kebulajer. Kita akan melihatnya ini sobat. Nah, ini sebenarnya ini ada kejadian unik. Saya mendapatkan pusaka ini. Jadi saya waktu itu ini, kalau boleh bilang gitu, pusaka ini sebenarnya dimaklari oleh 2 orang kalau nggak salah gitu loh. Pusaka ini ditawarkan oleh temannya, katakanlah si A gitu, kepada saya. Nah, ditawarkan kepada saya oleh si A dengan mahar segini gitu. Lalu dari si B gitu, saya ditawarkan juga kebulajer ini. Saya gini loh, pusaka ini kok ditawarkan 2 orang gitu. Ternyata boleh dibilang mungkin beliau berdua ini adalah maklarnya gitu, mungkin seperti itu. Nah, ini akhirnya terus saya mahari karena apa? Karena saya mahari dari si B gitu. Karena dapur kebulajer untuk saat ini tuh banyak sekali peminatnya. Bahkan kapan hari itu saya mendapatkan salah satu dari pelanggan itu, Mas Tony, saya masih suka dengan kebulajernya. Nah, suka dengan kebulajernya karena kapan hari itu beliau memahari pusaka dari saya itu tilam sari. Nah, tilam sari lalu memahari lagi dapur kebulajer. Nah, kemarin beliau bertanya gitu, apakah ini kebulajer? Padahal waktu itu yang ditanyakan adalah dapurnya dapur brojol. Terus saya bilang, ini bukan kebulajer Pak, ini adalah dapur brojol gitu. Oh gitu ya Mas, saya masih suka yang kebulajer. Nah, mudah-mudahan ini sobat beliau menonton kalau tertarik dengan kebulajer yang ini. Kalau ini kebulajer ini dia untuk di pamornya adalah pamor batu lapak sobat. Nah, ini pamornya batu lapak, dia setengah lingkaran berada di sor-soran. Nah, seperti ini. Baliknya pun juga sama. Nah, kalau untuk di pamor yang di atasnya ini, kalau untuk saya melihatnya kayak pamor apa ini ya? Apakah masuk di ngulit semongko? Kalau yang ini hampir-hampir sama dengan kayak bisa dikatakan ngulit semongko lah kalau yang ini. Kalau yang ini kira-kira masuk di pamor apa sobat? Nah, yang kayak gini. Mungkin buat ini ya, buat tambahan gitu, akan saya
bukakan di buku pamor biar panjenengan bisa melihat mana sih pamor batu lapa itu. Karena apa? Karena yang sering saya review itu adalah pamor puser atau pamor puser bumi atau pamor apa ya? Saya kok malah lupa. Oke, gini aja biar nggak lupa gitu, akan saya bukakan langsung di buku pamor sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Oke, Sobat BMC, sebelum saya ajak panjenengan untuk melihat dari pusakanya, sini kita akan melihat bersama-sama keterangan di buku pamor, Sobat. Nah, ini adalah salah satu dari pamor, yaitu dengan nama pamor batu lapa. Bentuknya seperti ini, setengah lingkaran berada di bagian sorsoran. Nah, yang sering saya review itu adalah pamor kul buntet atau pamor puser bumi, Sobat. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuknya membulat seperti kayak lingkaran obat nyamuk seperti itu adalah pamornya pamor kul buntet. Tapi kalau yang untuk di pusaka yang ini, Sobat, ini adalah pamornya pamor batu lapa. Nah, bentuknya seperti ini. Coba kita akan membaca bersama-sama keterangan tentang pamor batu lapa. Bentuknya menyerupai pusaran yang melingkar-lingkar, biasanya lebih dari 5. Letaknya di sorsoran tengah. Tuahnya ini adalah singkir boyo. Singkir boyo itu berarti sebagai jalan ikhtiar untuk menghindarkan diri kita dari mara bahaya, itu seperti itu. Itu adalah singkir boyo, baik untuk anggota militer ataupun orang biasa. Jadi pamor ini baik digunakan oleh orang yang menggeluti dunia militer ataupun juga masyarakat biasa. Dan untuk di khasiatnya ini berkhasiat bagi yang mempelajari kekebalan atau bela diri. Dan juga ini, Sobat, tuahnya selain untuk singkir boyo ternyata juga bisa dipakai sebagai untuk kekebalan bagi orang yang menggeluti dunia bela diri. Nah, seperti itu. Dan pamor ini tidak pemilih. Nah, untuk diwujudnya seperti ini, Sobat. Ini adalah yang saya dapatkan kapan hari dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek. Nah, ini adalah pamornya pamor batu lapa. Nah, tuahnya untuk singkir boyo atau menghindarkan diri dari mara bahaya atau malapetaka. Dan untuk di dapurnya sendiri, Sobat, untuk di dapur kebulajer ini adalah tuahnya untuk menghindarkan dari wabah penyakit. Nah, itulah kenapa keris-keris dengan dapur kebulajer banyak sekali dimiliki oleh para petani, yang mana tuahnya ini diambil agar hasil pertaniannya itu dijauhkan dari hama penyakit. Dan juga, Sobat, tidak melulu kepada untuk petani saja gitu. Ternyata keris dengan dapur kebulajer ini pun juga banyak dimiliki oleh para pemimpin untuk mengamankan wilayah yang dipimpinnya atau wilayah kekuasaannya dari serangan wabah. Itu seperti itu. Nah, ini adalah dapurnya dapur kebulajer, salah satu dari dapur pusaka yang saat ini sedang naik daun, Sobat, karena banyak sekali yang mencari keris dengan dapur kebulajer untuk saat ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, demikian tadi, Sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dapur yang cukup langka. Yang awal adalah dapur Paniwen Sangkelat, lalu yang kedua adalah dapur ini, Sobat, dapur kebulajer dengan pamornya pamor batu lapa. Nah, kalau panjenengan mempunyai koleksi yang seperti ini, dia berbentuk lingkaran, setengah lingkaran berada di bagian sorsoran, itu adalah namanya pamor batu lapa, yang mana tuahnya ini diyakini sebagai singkir boyo atau menghindarkan dari mara bahaya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.